Perkenalkan, kami dari kelompok 12 akan membahas mengenai ragam penggunaan bahasa gaul pada media sosial WhatsApp, TikTok, Instagram, dan Twitter yang beranggotakan Rizky Nur Umami dan Hilda Nurul Pauji. Abstrak, tujuan penelitian ini untuk mengetahui ragam bahasa gaul pada media sosial. Data dikumpulkan melalui metode simak dan dokumentasi, yang dilanjutkan dengan teknik simak bebas libat cakap. Dokumentasi dilakukan dengan meng-screenshot pada media sosial. Analisis data menggunakan metode padan dengan teknik dasarnya teknik pilah unsur penentu. Teknik lanjutannya menggunakan teknik hubung banding memperbedakan. Sementara itu, penyajian hasil analisis data menggunakan metode penyajian informal, yaitu menggunakan perumusan kata-kata biasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ragam bahasa gaul yang terdapat di media sosial WhatsApp, TikTok, Twitter, dan Instagram berbentuk kata kalimat, singkatan, perubahan huruf vokal, peralihan ke dalam bahasa asing, dan menggantikan kedudukan huruf. Faktor penyebab terjadinya bahasa gaul adalah kemajuan teknologi yang sudah semakin maju dan canggih. Rumusan masalah dari penelitian ini yakni bagaimana ragam penggunaan bahasa gaul pada media sosial WhatsApp, TikTok, Instagram, dan Twitter. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Tahap pengumpulan data menggunakan metode simak dan dokumentasi. Teknik lanjutannya menggunakan teknik simak libat cakap. Teknik analisis data menggunakan metode padan pragmatis. Teknik dasar teknik pilah unsur penentu. Teknik lanjutannya menggunakan teknik hubung banding memperbedakan. Kemudian teknik hasil analisis data menggunakan metode penyajian informal. Berdasarkan hasil telaah yang telah dilakukan, peneliti hanya mengambil beberapa contoh yang mengandung bahasa prokem dari masing-masing media sosial, yaitu WhatsApp, Instagram, TikTok, dan Twitter. Pada sebuah percakapan, orang A, "Hei, di mana? Mau jalan jam berapa?" Orang B, 10 menit lagi OTW. Dalam percakapan WhatsApp tersebut terdapat kalimat OTW. Kalimat ini adalah singkatan yang diambil dari bahasa Inggris, yaitu on the way, yang mana jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah sedang dalam perjalanan. Kalimat ini sungguh sudah tidak asing di kalangan para remaja saat ini. Kalimat ini biasanya digunakan pada saat ingin bertanya keberadaan seseorang yang sedang ditunggu. Seperti pada percakapan tersebut, pengirim menanyakan ada di mana. Kemudian penerima segera membalas bahwa 10 menit lagi ia segera on the way. Data 2. Percakapan pada WhatsApp. Orang A, "Besok mau pada nongs di mana?" Orang B, "Gak tahu, lihat nanti ya." Di dalam percakapan WhatsApp tersebut terdapat kata nongs. Kata nongs ini berasal dari kata nongkrong yang disingkat dengan tambahan huruf S. Kata ini juga mempunyai arti berkumpul dan berbincang-bincang bersama teman-teman. Biasanya dilakukan di kafe atau tempat-tempat lainnya. Seperti yang ada di dalam percakapan di atas, bahwa pengirim menanyakan besok mau nongkrong di mana. Kemudian penerima membalas bahwa dia belum tahu dan lihat aja nanti. Data 1 pada Instagram Lameturah Official. Sampai sini paham ngab? Di dalam unggahan akun tersebut terdapat kata ngab. Kata ngab ini sebenarnya berasal dari kata bang, yang kemudian dibalik sama seperti kani yang berarti enak dan sabi yang berarti bisa.
Arti ngab yaitu panggilan atau sapaan untuk laki-laki. Namun, kata ini juga sering digunakan pada media sosial untuk memanggil seseorang. Dalam konteks ini, akun Instagram Lambetura Official menulis caption tersebut guna memberitahu informasi terbaru pada saat itu. Data 2 pada Instagram aureceh.id. Hati-hati mazeh. Di dalam unggahan akun Instagram tersebut terdapat kata mazeh, yang mana kata tersebut berasal dari kata salah satu kosakata bahasa Jawa yaitu mas, yang kemudian diubah menjadi mazeh. Kata ini mempunyai arti sapaan untuk seorang laki-laki yang lebih tua. Namun setelah diubah menjadi mazeh, dapat digunakan oleh semua kalangan, khususnya pada remaja-remaja yang seumuran. Dalam konteks ini, akun Instagram aureceh.id menulis caption tersebut untuk memberi peringatan kepada seorang pemuda yang jatuh ketika melewati sebuah jembatan kayu. Data 1 pada TikTok, akun Happy Pipi spill tempatnya juga. Di dalam sebuah komentar TikTok tersebut terdapat kata spill, yang mana kata tersebut berasal dari bahasa Inggris yang mempunyai arti tumpahan. Kata spill memiliki makna yang tersirat untuk menunjukkan sebuah rahasia agar segera diungkap atau dibongkar. Dalam konteks ini, akun TikTok Happy menulis sebuah komentar dengan tujuan untuk mengetahui tempat yang diunggah oleh akun @_nita dan kemudian menjawab letak tempat tersebut. Kedua pada akun TikTok Zalfa Hasna and Scott, tumben garcep. Di dalam sebuah komentar TikTok tersebut terdapat kata garcep, yang mana kata garcep ini berasal dari kata gerak cepat, yang kemudian disingkat menjadi garcep. Dalam konteks ini, akun TikTok Zalfa Hasna and Scott menulis komentar tersebut untuk memberi pujian kepada kreator karena sudah mengikuti tren yang sedang berlangsung. Data 1 pada akun Twitter Alien4SBT. Lucu banget konsep session greetings tahun ini. Jiongnya ganteng banget. Pada unggahan di akun Twitter tersebut terdapat kata lucu. Kata lucu merupakan kata asal dari lucu. Dalam KBBI, kata lucu mempunyai arti suatu hal yang membuat tertawa dan jenaka. Kata lucu ini yang seharusnya huruf C di antara huruf S dan Y, akan tetapi kata lucu tersebut diganti dengan dua huruf, yakni huruf S dan Y, sehingga menjadi lucu yang bertujuan untuk memperunik kata dan menjadi kekinian. Data 2 pada akun Twitter Kut penangis. Pada unggahan Kut di akun Twitternya terdapat kata pen dan nangis. Kata pen, kata yang asalnya pengen yang dilesapkan menjadi pen. Kata pengen berasal dari kata ingin. Karena proses penuturan yang terlalu baku, kemudian diubah menjadi kata pengen. Ditambah keinginan para remaja membentuk kata tersebut menjadi lebih singkat. Kata nangis berasal dari kata nangis. Kata nangis yang kemudian huruf vokal I diganti menjadi huruf E, menjadi nangis. Kata tersebut memiliki makna yang sama, yakni nangis, bertujuan untuk memperunik kata dan menjadi kekinian. Simpulan dari penelitian ini, berdasarkan tujuan penelitian, penulis menemukan berbagai macam ragam bentuk bahasa gaul. Bentuk bahasa gaul yang digunakan pada media sosial berbentuk kata, kalimat, singkatan, perubahan huruf vokal, peralihan ke dalam bahasa asing, dan menggantikan kedudukan huruf.